Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ramadiansyah 17. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis Yogyakarta, Jawa Tengah. Saksikan dan cermati video ini. Matahari terbenam di Cakrawala, angin sepoi-sepoi berdesir di antara pohon beringin, bayangan memanjang di jantung Yogyakarta. Udara terasa berbeda sekarang, lebih tebal, lebih berat, seolah kota itu sendiri sedang menahan napas, menunggu. Yogyakarta, mereka menyebutnya Jogja. Kota yang kaya akan sejarah, kaya akan legenda, tempat di mana batas antara nyata dan supernatural kabur seperti cat air di atas kanvas. Dan malam ini, kita akan menjelajahi batas-batas yang kabur itu. Kita akan mendalami kisah-kisah yang membuat bulu kuduk Jogja berdiri. Kalian siap? Karena begitu kalian melangkah ke dalam kegelapan, tidak ada jalan kembali. Tahan napasmu. Dengarkan baik-baik. Bisakah kalian mendengarnya? Bisikan malam, gema cerita kuno, kota ini hidup. Dungeon Streeter to Bessie. Berabad-abad yang lalu, Yogyakarta adalah sebuah kerajaan, pusat kekuasaan, pusat spiritualitas, tempat lahirnya budaya Jawa. Setiap batu, setiap sudut jalan berbisik dengan kisah raja dan ratu, pahlawan dan roh. Sejarah kota ini adalah permadani yang kaya, dijalin dengan benang mitos dan realitas. Dan seperti semua permadani yang bagus, benang-benang gelaplah yang benar-benar menangkap imajinasi. Benang-benang yang berbicara tentang roh-roh yang gelisah, tentang kutukan kuno, tentang hal-hal yang menakutkan di malam hari. Mereka mengatakan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati di Yogyakarta. Ia tetap ada, ia mengawasi, ia menunggu jiwa yang tak menaruh curiga untuk menemukan rahasianya. Apakah kalian jiwa itu? Jalan Malioboro, jantung Yogyakarta. Pusat kegiatan yang ramai di siang hari, surga bagi pedagang kaki lima dan wisatawan. Tapi ketika malam tiba, energinya berubah, tawa memudar, dan bayangan tampak menari sedikit lebih bebas. Legenda mengatakan bahwa Malioboro dipatroli oleh arwah penjaga kerajaan, tentara setia yang bersumpah untuk melindungi kota bahkan dalam kematian. Mereka berjalan di jalanan dalam diam, kehadiran mereka terasa tetapi jarang terlihat. Titik dingin di sini, kilasan sekilas dari sosok bayangan di sana. Beberapa orang mengatakan penjaga ini tidak berbahaya, hanya memenuhi tugas mereka untuk selamanya. Yang lain membisikkan tujuan yang lebih gelap, tentang roh-roh yang terikat untuk menghukum mereka yang tidak menghormati kota dan tradisinya. Satu hal yang pasti, jika kalian berjalan di Malioboro pada tengah malam, berjalanlah dengan hormat. Kalian tidak pernah tahu siapa yang mungkin mengawasi. Keraton, Istana Sultan, simbol warisan kerajaan Yogyakarta. Dinding-dindingnya telah menyaksikan sejarah selama berabad-abad, kekuasaan, intrik, dan di dalam dinding-dinding itu, kata mereka, terdapat rahasia yang sebaiknya tidak diganggu. Keraton konon dilindungi oleh penjaga tak terlihat, roh yang bersumpah untuk melindungi keluarga kerajaan. Beberapa membisikkan tentang kuntilanak, seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang terurai, tangisannya yang memilukan menggema di koridor pada malam hari. Yang lain berbicara tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, yang konon memiliki hubungan khusus dengan kesultanan. Kehadirannya terasa dalam bisikan angin, dalam aroma laut yang terkadang melayang melalui halaman istana. Keraton adalah tempat kekuasaan, tempat misteri, tempat di mana tabir antar dunia tipis. Melangkahlah dengan hati-hati dan tunjukkan rasa hormat, karena kalian adalah tamu di alam roh. Di selatan Yogyakarta, di mana pasir bertemu laut, terhampar pantai Parangtritis, sebuah pantai yang telah lama menjadi saksi bisu pertemuan antara manusia dan alam. Ini adalah tempat keindahan liar, ombak yang menerjang tanpa ampun, dan jujur saja, bahaya yang tersembunyi di balik pesonanya. Setiap hembusan angin membawa aroma garam dan misteri. Di antara bukit pasir yang sunyi, berdiri sebuah hotel tua, seolah menjadi mercusuar bagi kisah-kisah yang meresahkan dan penuh teka-teki. Di sanalah, kamar 308 menunggu, menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Konon, itu adalah kamar milik Nyi Roro Kidul. Ratu Laut Selatan, sosok legendaris yang dipercaya menjaga lautan dan pantai ini. Legenda mengatakan bahwa dia memikat siapapun yang menarik perhatiannya ke kamar itu, menjanjikan mereka kekuasaan, kekayaan, dan cinta abadi, tapi hanya jika mereka berani menerima undangannya. Namun, hadiah dari sang ratu selalu datang dengan harga yang tak terduga, seringkali lebih mahal dari yang bisa dibayangkan. Beberapa orang percaya,
Mereka yang memasuki kamar 308 tidak pernah kembali, hilang ke dalam pelukan laut, jiwa mereka diklaim oleh sang ratu untuk selamanya. Ada juga yang membisikkan kisah tentang kegilaan, tentang mereka yang merasa terpanggil tanpa alasan, tertarik tak tertahankan ke kedalaman lautan yang gelap. Percaya atau tidak, satu hal tetap nyata, kamar 308 berdiri kosong, menjadi saksi bisu kekuatan laut dan legenda yang menyelimutinya. Jika kalian berani, akankah kalian mengetuk pintunya dan menghadapi misteri pantai Parangtritis? Sungai Chode mengalir melalui Yogyakarta seperti pita perak, membelah kota yang tak pernah benar-benar tidur, membawa cerita dari hulu ke hilir. Di malam hari, airnya memantulkan cahaya kota di perairannya yang keruh, seolah-olah menyimpan rahasia di balik kilaunya. Tapi, tahukah kalian, di bawah permukaannya, kegelapan mengintai, menunggu saat untuk muncul ke permukaan. Kote telah menyaksikan banyak tragedi, kecelakaan, dan kisah pilu yang tak terhitung jumlahnya. Nyawa yang hilang terlalu cepat, meninggalkan jejak duka di sepanjang tepiannya. Penduduk setempat membisikkan tentang Wei Gombel, legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Roh yang menghantui tepi sungai, mencari anak-anak untuk diculik, menambah aura misteri di malam hari. Mereka mengatakan, dia adalah roh seorang ibu yang berduka, tak pernah menemukan kedamaian. Menjadi gila karena kehilangan anaknya sendiri, ia terus mencari di sepanjang sungai. Yang lain berbicara tentang suara musik gamelan yang melayang dari bawah jembatan pada tengah malam, seolah-olah dunia gaib sedang berpesta. Melodi hantu dari orkestra yang terlupakan, selamanya terikat ke sungai, mengisi udara dengan nada-nada sendu. Beberapa bahkan mengaku telah melihat sosok-sosok bayangan mengarungi air dangkal, berjalan tanpa suara di antara arus. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan, menatap balik ke dalam kegelapan. Sungai Chode adalah pengingat bahwa bahkan di jantung kota yang ramai, kegelapan dapat bertahan, bersembunyi di balik gemerlap kehidupan. Ini adalah tempat di mana bisikan masa lalu bercampur dengan air yang deras, membawa kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Dan di mana batas antara kenyataan dan mimpi buruk, kabur dengan kabut yang naik dari kedalamannya, menanti untuk diceritakan kembali. Apakah cerita-cerita ini benar? Atau hanya dongeng yang diwariskan dari mulut ke mulut, dibumbui imajinasi dan ketakutan masa lalu? Apakah jalanan Yogyakarta benar-benar dihantui oleh roh-roh yang gelisah, yang berjalan tanpa suara di malam hari? Sungai dan pantai dijaga oleh makhluk purba yang tak kasat mata, menunggu di balik kabut pagi. Jawabannya, seperti kebanyakan hal dalam hidup, tidak sesederhana itu. Ada lapisan-lapisan makna di balik setiap kisah. Bagi sebagian orang, cerita-cerita ini lebih dari sekadar cerita rakyat. Mereka adalah warisan yang membentuk identitas dan cara pandang. Mereka adalah bagian dari kenyataan mereka, sesuatu yang hidup dalam keseharian dan ritual. Pengingat akan kekuatan tak terlihat yang mengelilingi mereka. Mereka menawarkan peringatan, mengajarkan rasa hormat terhadap tradisi, dan menanamkan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Cerita-cerita ini juga memberikan penjelasan untuk hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Bagi yang lain, mereka adalah kisah peringatan, pelajaran agar berhati-hati dan tidak sembarangan melanggar batas. Diturunkan dari generasi ke generasi, cerita-cerita ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Dimaksudkan untuk menghibur, mempererat hubungan, dan, menanamkan rasa takut yang sehat pada anak-anak. Mereka adalah pengingat bahwa dunia ini penuh misteri, dan tidak semua hal harus dijawab. Terkadang, yang terbaik adalah membiarkan hal-hal tertentu tidak diganggu, dan menerima bahwa ada batas yang tak boleh dilewati. Apakah kalian percaya pada hal-hal gaib atau tidak? Cerita-cerita ini tetap hidup di tengah masyarakat. Satu hal yang pasti, cerita-cerita ini adalah bukti kekuatan imajinasi manusia, dan cara kita memahami dunia. Daya tarik kita yang abadi dengan hal yang tidak diketahui, selalu mendorong kita untuk bertanya, mencari, dan bermimpi. Saat kalian menyusuri jalanan Yogyakarta, ingatlah ini. Kalian adalah pengunjung di tempat di mana masa lalu masih sangat hidup. Di mana batas antara yang terlihat dan yang tak terlihat tipis dan mudah dilintasi. Jadi melangkahlah dengan ringan. Perhatikan tindakan kalian. Tunjukkan rasa hormat terhadap adat dan kepercayaan setempat. Jangan menggoda takdir dengan menganggap cerita-cerita itu hanya takhayul belaka. Ingat,
Legenda ini telah bertahan selama berabad-abad, diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka adalah bagian dari jalinan Yogyakarta, terjalin ke dalam jiwa kota. Dan terkadang, yang terpenting bukanlah apakah sesuatu itu nyata atau tidak, tetapi rasa hormat yang kita tunjukkan terhadap keyakinan dan tradisi orang lain. Saat sinar fajar pertama merayap di Cakrawala, mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu, Yogyakarta terbangun. Kota yang tak pernah tidur, di mana gema legenda kuno bercampur dengan suara kehidupan modern. Dari jalanan Malioboro yang ramai, hingga keindahan keraton yang tenang, dari pantai Parangtritis yang berangin, hingga tepian sungai Kod yang berbisik. Yogyakarta adalah kota yang akan tetap bersama kalian lama setelah kalian pergi. Ini adalah tempat di mana sejarah dan misteri terjalin, di mana masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, dan di mana kisah-kisah yang dibisikkan di angin akan membuat kalian merinding. Jadi, datanglah, jelajahi jantung Jawa. Tapi ingat, di Yogyakarta, kalian tidak pernah benar-benar sendirian. Roh-roh masa lalu berjalan di samping kalian, kisah-kisah mereka terjalin ke dalam jalinan kota. Dengarkan baik-baik. Bisakah kalian mendengar mereka berbisik? Sekian setidur saya. Alam.